Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku mau melakukan percobaan untuk membuktikan dualisme cahaya, cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Nah, sebelum kita memulai videonya, ada baiknya nih kalau teman-teman pencet dulu tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke teman-teman, kita mulai bahasan ini dengan memisalkan sebuah benda yang ditembakkan ke dua celah ganda. Kalau benda ini bisa membentuk berkas, di mana dia jatuh di belakang celah, maka secara logika benda ini akan mendarat tepat di belakang celah dan menimbulkan berkas yang sama dengan dua celah tersebut. Akan lain ceritanya kalau yang melewati dua celah ini adalah gelombang. Bayangan yang terbentuk di belakang gelombang itu nanti akan berbentuk pola gelap terang. Nah, hal ini bisa terjadi karena dua peristiwa, yaitu difraksi dan interferensi. Lebih detail mengenai interferensi dan difraksi ini, teman-teman bisa cari di Google ya. Sekarang kita coba kalau cahaya yang ditembakkan ke dua celah, apa yang bakal terjadi? Tapi sebelum itu, kita buat alatnya dulu. Karena aku punya dioda laser, nah celah ini aku tempelin tepat di depan mulut lasernya ini, biar gampang nanti waktu ngarahinnya. Nah, kalau alatnya udah jadi, ayo kita coba, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, lihat kan teman-teman, di sini terjadi pola gelap terang, di mana ini membuktikan bahwasannya cahaya itu dia bersifat sebagai gelombang. Lalu, gimana cara kita membuktikan cahaya sebagai partikel? Jawabannya ada di sini. Nah, tepat. Ini adalah bahan glow in the dark yang bisa menyala kalau disorot cahaya. Nah, gimana peristiwa ini bisa membuktikan cahaya sebagai partikel? Pertanyaan ini bisa dijawab kalau kita memperhatikan gimana sih cahaya glow in the dark ini terbentuk. Cahaya ini bisa terbentuk dari proses yang namanya eksitasi dan dieksitasi. Elektron pada benda ini bakal naik ke tingkat yang lebih tinggi ketika menerima energi dari cahaya yang buat nyorot tadi. Nah, peristiwa ini dinamakan eksitasi. Karena elektron ini nggak stabil, dia akan kembali ke tempat semula dan melepas energi yang diterima tadi dalam bentuk cahaya. Peristiwa ini dinamakan dieksitasi. Cahaya yang dikeluarkan elektron ini ketika kembali ke tempat semula, itulah cahaya yang jadi glow in the dark ini. Nah, di sini elektron kan bisa pindah karena mendapat energi dari cahaya. Sementara kalau cahaya sebagai gelombang, cahaya nggak akan punya momentum yang bisa nendang elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mempunyai momentum, cahaya harus bertindak sebagai partikel. Nah, terbuktilah bahwa cahaya sebagai partikel. Pola gelap terang pada cahaya tadi itu bakal terjadi kalau kita menembakkan elektron ke dua buah celah. Ini bisa disimpulkan bahwa setiap benda di dunia ini mempunyai dua sifat, yaitu sifat sebagai partikel dan sifat sebagai gelombang. Nah, pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa melihat sifat gelombang dari mobil atau manusia? Jawabannya, karena momentum dari mobil manusia terlalu besar karena masanya terlalu besar. Menurut ketidakpastian Heisenberg, kita tidak bisa menentukan momentum dan posisi suatu benda secara bersamaan, sehingga ketika benda itu mempunyai momentum yang besar seperti mobil, manusia, maka kita tidak bisa menentukan posisi, yang posisi ini diartikan sebagai panjang gelombang secara bersamaan. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat sifat gelombang dari benda yang memiliki momentum yang besar seperti mobil dan manusia. Lain halnya dengan elektron. Karena dia mempunyai massa yang kecil, mempunyai momentum yang kecil, jadi kita bisa melihat sifat gelombang dari elektron. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.